pagi anak-anak, salam jumpa kembali. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita. Kita sudah masuk pada tema 2 subtema 3 dan ini adalah pembelajaran yang pertama. Tapi sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, kita harus awali dengan berdoa terlebih dahulu ya. Siapkan hati dan pikiran anak-anak untuk berdoa. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak bisa buka buku paket tema 2-nya di halaman 102 ya. Nah, perhatikan di sini ada gambar apa yang sedang dilakukan anak-anak di dalam gambar ini. Mereka sedang melakukan kegiatan yang sangat menyenangkan. Nah, banyak sekali anak yang sedang menggambar di sini ya. Nah, menggambar merupakan kegiatan yang sangat menyenangkan ya anak-anak ya. Kita bisa berimajinasi ketika menggambar. Misalnya kita mau membuat gambar apa? Mobil. Berarti kita harus memikirkan gambar mobil ya kan? Mau menggambar pemandangan, berarti kita harus menghayal seakan-akan kita berada di pegunungan atau di desa, maka kita bisa menggambar pemandangan. Kalau kita ingin menggambar taman, kita juga bisa berimajinasi bahwa kita sedang bermain di taman. Nah, kegiatan menggambar itu adalah kegiatan yang sangat menyenangkan ya. Anak-anak juga dapat bisa bercerita dengan gambar. Nah, anak-anak juga dapat menikmati keindahan lewat gambar. Gambar yang bagus dan indah membuat hati kita menjadi senang ketika kita melihatnya. Nah, anak-anak coba lihat di sini ada Benny yang sedang belajar di kelas. Nah, apakah Benny duduk dengan posisi yang benar? Jika dilihat dari gambar ini, maka posisi Benny saat duduk ini sudah benar ya. Jadi punggungnya ini lurus, tangan berada di atas meja, memegang pensil, dan jarak antara buku dan mata adalah 30 cm. Nah, ini adalah posisi duduk yang benar ketika akan belajar ataupun menggambar ya anak-anak ya. Nah, coba kita lihat pada gambar di sini. Ini gambar anak yang pertama. Kita akan beri tanda centang pada posisi duduk yang benar dan kita akan beri tanda silang pada posisi duduk yang salah. Kalau anak-anak lihat bagaimana di gambar yang pertama, ini adalah posisi duduk yang benar atau yang salah? Betul sekali, ini adalah posisi duduk yang salah. Maka di sini kita beri tanda silang. Di gambar yang kedua bagaimana anak-anak? Ini adalah posisi duduk yang benar atau yang salah? Ini adalah posisi duduk yang benar, maka kita beri tanda centang. Di gambar yang ketiga, apakah ini posisi duduk yang benar atau yang salah? Kalau dilihat, Siti sedang duduk pada posisi yang benar. Nah, berarti gambar Siti yang duduk ini kita beri tanda centang. Kalau gambar yang terakhir, menurut anak-anak bagaimana? Ini adalah posisi duduk yang benar atau yang salah? Gambar di gambar yang terakhir adalah posisi duduk anak yang salah, maka kita beri tanda silang. Nah, anak-anak kan sudah tahu nih bagaimana posisi duduk yang benar dan yang salah. Nah, sekarang kita akan mulai melihat teori bagaimana cara berlatih menggambar yang benar. Nah, nanti di rumah anak-anak bisa mengajak saudara ataupun ketika ayah dan ibu tidak sibuk, anak-anak bisa mengajak saudara atau ayah dan ibu untuk menggambar. Nah, ini adalah menggambar di punggung teman. Kita juga bisa menggambar di pasir. Kalau menggambar di punggung teman, berarti kan kita memerlukan satu teman untuk kita ajak melakukan kegiatan ini kan. Nanti anak-anak di rumah bisa mengajak saudara ataupun ketika ayah dan ibu tidak sibuk, maka anak-anak bisa mengajak. Nah, menggambar di pasir. Siapa di sini yang pernah menggambar di pasir? Nah, menggambar di pasir itu artinya kita mencoret ataupun membuat gambar di atas pasir ya anak-anak ya. Nah, anak-anak,
Kalau kita mau menggambar, kita juga memerlukan alat untuk menggambar. Apa saja sih alat untuk menggambar? Yang pertama biasanya ada pensil ya anak-anak kan, lalu krayon, buku gambar, kuas kalau melukis ya kan, lalu cat airnya untuk melukis, kanvas dan sebagainya. Ini adalah merupakan alat-alat untuk menggambar dan melukis. Nah, kita juga bisa menggambar dengan cara mencetak anak-anak. Kita bisa mencetak seperti membuat bulan sabit. Nah, itu ada cetakannya, membuat bunga, macam-macam. Tergantung dengan cetakan yang tersedia. Nah, seperti ini. Di sini, Benny dan teman-teman sedang melakukan kegiatan menggambar dengan cara mencetak. Nah, mereka mencetak berbagai bentuk. Telapak tangan kita juga kita bisa cetak. Telapak kaki juga bisa. Nah, kita juga bisa menggunakan bahan-bahan dari alam seperti daun, potongan belimbing, ya kan? Lalu kita juga bisa mencetak pelepah pisang. Nah, itu merupakan alat-alat yang dapat kita gunakan untuk menggambar dengan teknik mencetak. Tapi kalau misalnya kita menggunakan teknik mencetak dengan menggunakan bahan-bahan yang berasal dari alam dan juga anggota tubuh kita bisa menyiapkan cat untuk melukis itu. Kita simpan di wadah, lalu kita letakkan tangan kita di atas cat itu, lalu kita letakkan lagi setelah tercelup oleh air cat itu, kita letakkan lagi di buku gambar. Nah, maka ada hasil yang dicetak seperti telapak tangan dan telapak kaki kita. Nah, ini nih anak-anak bahan-bahan yang dapat digunakan untuk mencetak, seperti daun, telapak tangan, irisan belimbing, daun yang panjang ini, lalu beberapa model cetakan seperti cetakan boneka dan mobil, dan ini adalah pelepah pisang. Nah, ini adalah bahan-bahan yang digunakan untuk gambar mencetak. Nah, kebetulan Udin itu kan senang menggambar anak-anak bersama dengan keluarganya. Dan keluarga Udin memiliki gambar kesukaan. Kalau ayah Udin itu senang menggambar rumah dan gedung. Bunga, gambar bunga itu adalah kesukaan ibu. Dan kalau Udin itu senang menggambar binatang. Nah, kalau kendaraan itu adalah gambar yang disukai paman Udin. Nah, mereka menggambar lalu hasilnya itu mereka pajang di rumah. Nah, kita bisa melihat keindahan itu juga dari gambar anak-anak, selain dari foto-foto yang terpajang di rumah kita. Jadi kalau misalnya sudah melukis atau menggambar, kita bisa gambar itu bisa kita pasang di frame foto, lalu kita pajang di dinding. Itu juga merupakan hasil karya kita yang bisa kita nikmati dengan melihat. Nah, kita kan melihat menggunakan mata kan anak-anak. Jadi kalau misalnya kita melihat sesuatu yang indah-indah itu, maka hati kita pun menjadi senang. Nah, itu merupakan kegiatan yang menyenangkan juga. Nah, anak-anak, coba di sini kita akan pasangkan gambar kesukaan anggota keluarga Udin. Tadi kalau mobil-mobilan ini kesukaan siapa? Kendaraan Paman Udin kan? Maka kita tarik garisnya ke paman. Kalau gedung, ayah. Kalau binatang, Udin. Kalau bunga, ibu. Nah, nanti anak-anak bisa tanya dengan saudara dan keluarga di rumah apa saja gambar yang mereka sukai. Jadi bisa melakukan kegiatan menggambar bersama-sama juga di rumah ya. Oke, untuk materi hari ini sudah selesai. Kita akan tutup dengan berdoa. Siapkan hati dan pikiran anak-anak untuk berdoa. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat pagi.